Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini ya, alhamdulillah, lihat tuh sinar matahari. Saya lagi duduk santai di depan rumah ya, alhamdulillah. Saya masih di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Manado, tepatnya lagi di pinggiran Manado sebetulnya ya, atau masuk di Minahasa sebenarnya ya, di sebelah utara daripada lereng Gunung Lokon ya, teman-teman. Hari ini memang seperti biasanya ya, hari raya Ketupatan, cuman memang tidak seramai, kayaknya tidak diizinkan oleh pemerintah ya, cuman masyarakat tetap menerima sanak saudara yang apa namanya, yang ingin silaturahim tentunya. Silaturahim mempraktekkan sebuah pemaafan ya, mempraktekkan sebuah nilai-nilai silaturahim, dan kita ketahui bahwa silaturahim itu memiliki nilai yang sangat luar biasa ya, nilai pahala, nilai rezeki ya, bahkan memiliki efek ke panjang umur ya. Keluarga muda yang berbahagia. Kembali pada lanjutan kajian-kajian kemarin ya, tentang pemaafan ya, tentang otak pemaafan, tepatnya otak pemaafan ya. Nanti insya Allah tanggal 23 Mei ya, jam berapa ya, jam 13 ya, jam 1 siang sampai jam 3 siang ya, kita sharing di kuliah online dengan Zoom ya, tentang otak memaafan dan fitrah kemanusiaan ya, fitrahnya manusia. Kelasnya tentunya untuk kelas umum ya, kelasnya untuk kelas umum ya. Melanjutkan tentang lihat ini masih flu masih flu, tapi ya karena rindunya banyak sama teman-teman untuk menyampaikan tentang otak pemaafan. Begitu pentingnya ya otak pemaafan ini ya, dikatakan bahwa memaafkan itu adalah aktivitas kognitif, afektif, dan psikomotor. Banyak orang gagal melakukan satu proses pemaafan karena ketidakmampuan membangun kesadaran. Oke ya. Nah, lihat ini depan saya udah jalan apa, lingkar nih ya, ini mobil besar atau apa ini? Iya, oke. Kita lanjutkan aja ya. Banyak orang yang gagal melakukan satu proses pemaafan karena ketidakmampuan membangun kesadaran. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Ada yang mampu membangun kesadaran ya, tapi dia tidak bisa menata kelola afeksinya, menata kelola emosinya, menata kelola otak subkortikalnya, tidak bisa. Oke ya. Dan yang paling banyak adalah, nah ini yang paling banyak. Yang paling banyak adalah dia bisa melakukan membangun kesadaran untuk apa namanya? Untuk melakukan proses pemaafan, dan dia bisa mengelola emosinya dengan baik, tapi selalu repeat ya. Mengulang lagi gitu ya, mengulang lagi. Kalau ada stimulus yang sama, mengulang lagi gitu ya. Karena apa? Karena belum punya pengalaman mengelola itu dengan baik. Pengalaman itu, Lisa Feldman Barrett dia mengatakan pengalaman emosi itu harus dipraktekin karena melibatkan banyak sistem hormonal ya.
Ya kalau misalnya teman-teman sering mempraktekkan apa namanya dongkol, dengki, dendam ya gitu ya, minta maaf. Alhamdulillah. Dongkol, dengki, dendam itu berarti ya yang banyak, yang gentayangan di otak Anda banyak kortisol, epinefrin, banyak sekali di situ. Tapi sebaliknya Anda sering mempraktekkan hal-hal yang membahagiakan ya, membuat Anda mudah memaafkan pada orang lain ya. Yang gentayangan adalah apa? Dopamin, serotonin ya, oksitosin, endorfin dan seterusnya ya gitu ya. Ya tergantung teman-teman akan memilih yang mana. Waduh, ini tadi sudah bagus jadi tersumbat lagi. Oke, yang penting masih bisa agak jelas ya suaranya. Oleh karenanya di sini ini kalau mobil musiknya agak keras nggak laku. Ini mobil atau tempatnya anak-anak penjual ikan gitu ya, penjual ikan harus musiknya keras juga. Oke ya. Nah, keluarga muda Indonesia yang berbahagia mempraktekkan sebuah pemaafan itu perlu ya. Ada yang mengatakan bahwa aku sudah maafkan kok, tapi aku belum bisa ketemu. Nah, ini belum selesai itu. Belum selesai prosesnya. Oh, aku memaafkan kok, tapi untuk sementara maaflah. Kita nggak usah telepon-teleponan. Ya, itu belum selesai proses pemaafannya. Ya, jadi apa yang dimaksud belum selesai, dokter ya? Yang dimaksud belum selesai, ya, pemenuhan sirkuit pemaafan yang ada di dalam otak belum tersentuh semuanya. Jadi teman-teman, kenapa banyak yang orang yang gagal dalam memaafkan, cenderung kepada dongkol, dengki, dendam. Itu karena apa? Karena memaafkan itu kapasitas otak. Kalau otak Anda baik, Anda pasti mudah memaafkan. Kalau otak Anda tidak bermasalah, saya tidak mengatakan otak terganggu, ya. Saya ulangi, kalau otak Anda tidak bermasalah, insya Allah Anda mudah sekali memaafkan. Bahkan mereka yang bersalah belum minta maaf aja Anda sudah bisa memaafkan. Karena bagi orang-orang yang otaknya sehat, otaknya sehat, ada istilahnya otak normal dan otak sehat kan gitu ya. Otak normal itu otak yang secara struktur anatomi ya dan penyakit ya, struktur anatominya normal ya, tidak punya penyakit, tidak ada stroke, tidak ada hipertensi yang destruktif ya, tidak ada Alzheimer dan seterusnya. Itu otak normal. Oke. Kalau otak sehat, otak normal yang bisa digunakan untuk berpikir, cara berpikirnya bagus, tidak bias ya, terus selalu berpijak pada sebuah nilai-nilai. Itu otak sehat. Nah, orang-orang yang memiliki otak sehat, dia tidak rela otaknya diinstal dengan rasa dendam, dengki dan dongkol. Ya, ini minta maaf. Jadi bindeng. Beberapa hari ini cukup dingin sekali ya, di kabutnya cukup. Kemarin saya banyak beraktivitas di Jawa, jadi kalau di sini agak pegunungan, jadi agak mampet tadi. Ya. Yang penting bisa didengar. Terima kasih di Bunda Lia, Bunda Nur, Bunda yang lainnya. Ajak yang lainnya untuk bisa bergabung. Ini menarik nih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sulit memaafkan, ya, serendah-rendahnya itu, sekurang-kurangnya itu, misalnya Anda mengatakan aku sudah memaafkan tapi aku belum bisa ketemu, ya, belum bisa bertemu. Itu pun
sebagai penanda bahwa otak Anda bermasalah. Nah, otak bermasalah ini nanti ada level-levelnya, ya. Ada level-levelnya, mulai dari bermasalah sampai tentunya lama-lama bisa masuk dalam gangguan, ya, masuk dalam gangguan ya mulai dari bermasalah berpikir sampai akhirnya gangguan berpikir, ya. Ya. Bagi orang-orang yang memiliki otak yang sehat, dia nggak mau otaknya terinstal dengan nilai-nilai destruktifnya, nggak mau. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan sama dia langsung memaafkan, karena nggak mau dia terinstal di dalam sini itu rasa dongkol, rasa benci, rasa dendam, itu dia nggak mau. Kenapa? Kalau dia mau, nanti terbentuk sirkuitnya masalahnya. Karena sirkuit dongkol, dendam, dengki itu bisa dibentuk. Ya. Yang aslinya di dalam sirkuit otak kita itu, yang aslinya adalah sirkuit pemaafan. Sirkuit memaafkan yang kuat sekali, yang sudah disediakan yang sudah disediakan Tuhan yang sudah disediakan Allah untuk mengantisipasi kondisi-kondisi di dalam kehidupan manusia, ya. Interaksi sesama manusia, sehingga kita muncul konflik-konflik kecil, ya gitu ya. Maka sirkuit memaafkan ini betul-betul dikuatkan, ya. Oke. Keluarga muda yang dirahmati Allah, kesulitan daripada memaafkan itu, bahasa yang lainnya adalah masih munculnya balas dendam, gitu ya. Masih munculnya, awas lu, gitu ya. Baik balas dendam maupun pemaafan, semuanya merupakan kapasitas otak, ya. Semuanya merupakan. Jadi aku mau membalas atau aku ingin memaafkan, itu terserah Anda. Anda sukanya yang mana? Gitu ya. Anda sukanya mana? Kalau ingin memaafkan itu hasilnya otak Anda akan jadi sehat. Kalau ingin balas dendam, hasilnya adalah otak Anda jadi minimal kurang sehat. Ya, minimal kurang sehat. Yang nanti efeknya bisa berdampak sakit loh, ya. Jadi Anda teman-teman bisa paham ya, namanya kalau teman-teman ada kajian-kajian spesial itu di psikiatri, itu bagian dari di kedokteran umum sudah dikaji sih, yang namanya psikosomatik, ya. Orang-orang yang tidak mampu melakukan satu proses berpikir yang benar, ya gitu ya, itu bisa berdampak pada munculnya gastritis atau meningkatnya penyakit-penyakit meningkatnya sakit mah, ya, gastritis yang terkenal, dan banyak hal yang lainnya. Bahkan ada hubungannya dengan kualitas daripada imunologi. Berhubungan dengan kualitas daripada imunitas tubuh kita. Nah, ini terserah kita pilih yang mana, ya. Kalau saya pilih memaafkan, ya, memaafkan dan betul-betul memaafkan, ya. Agar kita bisa memaafkan dengan sempurna, maka seyogianya kita harus tahu bagaimana membangun sirkuit pemaafan itu. Dan bagaimana kita menyadari bagaimana caranya sirkuit dendam itu tidak muncul. Sirkuit pembalasan itu nggak muncul. Karena pada saat pertama kali Anda dibuat salah, Anda merasa dikhianati, Anda merasa dicurangi oleh orang lain, yang muncul adalah bisa jadi ingin membalas, ya. Nah, ini teman-teman untuk bisa memaafkan dengan sempurna harus tahu ini sirkuit pembalasan dan sirkuit pemaafan harus tahu, sehingga nanti proses pemaafan, ya,
bisa terjadi secara sempurna. Karena apa? Anda mengikuti sirkuit pemaafan dengan sempurna. Ya, ada namanya anterior cingulatus cortex, anterior cortex cingulatus yang terkenal dengan ACC. Ada namanya ventral daripada striatum. Ada namanya dorsolateral prefrontal cortex. Ada namanya gyrus, ya, dari frontal bagian inferior. Nah, ini semuanya memiliki hubungan-hubungan dengan jalur-jalur dedam. Nah, teman-teman kalau nggak hati-hati di sini, ya, karena kalau tidak memahami jalur ini, maka Anda akan terjebak di situ. Karena apa? Ada proses kognitif false, ya. Ada proses kognitif bias yang ada di aktivitas itu. Sehingga Anda betul-betul merasa benar untuk melakukan balas dendam itu. Oke, ya. Yang lainnya, ya, ada yang namanya bagian medial, ya, daripada gyrus temporal. Ini yang berhubungan dengan sirkuit pemaafan. Bagian sulcus daripada, ya, sulcus itu apa namanya, cekung apa namanya, celepitan, apa istilahnya, daripada temporal, di temporal bagian superior dan anterior, ya. Dan situ, ya, itu hubungannya dengan mendengarkan, ya, dengan menyimak. Orang-orang yang bisa mendengarkan, bisa menyimak, ya, hampir bisa dipastikan dia memiliki sistem kendali yang bagus. Nah, ternyata ini berhubungan dengan proses pemaafan, ya. Oke, teman-teman, ya, kajian-kajian pemaafan agar teman-teman bisa menguasai dengan sempurna. Anda kenalin bagaimana otak pemaafan itu bekerja. Ya, sudah banyak sekali kajian-kajian forgiveness dan lain-lain, sudah banyak sekali, ya. Saya pikir tidak mengurangi keilmuan Anda kalau Anda sudah memiliki ilmu forgiveness dan lain sebagainya, ketika Anda harus mengenali bagaimana sirkuit pemaafan otak itu bekerja, dan pada gilirannya Anda bisa apa namanya, melakukan satu proses pemaafan dengan kesadaran penuh. Nah, karena di dalam proses pemaafan ada yang namanya awareness, ada namanya revalue, ada namanya accept, ada namanya hope, dan seterusnya. Oke, ya, teman-teman, ya. Dan ini kalau kita tidak berpijak pada pijakan ilmiah, pijakan yang sesungguhnya, yaitu otak, maka kita jadinya meraba-raba. Ya, kita jadinya meraba-raba. Ya, kadang-kadang kalau pas ya pas, kalau nggak pas, loh, kok nggak jadi sih, kok nggak jadi, gitu ya. Banyak sekali yang teman-teman, ya, teman-teman trainer, teman-teman ini yang konsultasi ke saya, dok, kenapa sih kok relapse lagi? Ya, aku sudah memaafkan, gitu, tapi kok tiba-tiba muncul lagi, why? Nah, ini karena apa namanya? Karena teman-teman tidak berpijak pada brain activity daripada forgiveness itu. Teman-teman yang berbahagia, kita akan bahas panjang lebar insya Allah, ya, kurang lebih dalam 2 jam. Kita akan bahas tentang itu, ya, spesialnya bagaimana otak pemaafan itu bekerja. Sehingga Anda betul sekali lagi, Anda tidak buta dalam melakukan suatu proses pemaafan. Kita bahas tanggal 23 Mei, ya, 2021, hari Ahad, hari Minggu siang, jam 13 sampai jam 15, ya, insya Allah, ya. Cuma karena saya di daerah Sulawesi Utara, nanti kalau ada halangan-halangan dikit-dikit, ya, mohon di apa namanya, dimaklumi, gitu. Kadang-kadang sinyalnya itu wah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi tetap jam 1 kita sudah running. Mungkin kalau ada yang tadi yang saya katakan, mungkin tersendat dikit-dikit lah, gitu. Kalau pas di Jakarta, sinyalnya keren, kan, gitu kan. Di daerah, ya, tapi ya mudah-mudahan
Mudah-mudahan sinyalnya bagus semuanya. Baik teman-teman, 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri yang kita mulai dengan saum Ramadan 1 bulan penuh ya. Materi-materinya sudah banyak kita bahas ya, tentang self control dan saum Ramadan. Teman-teman bisa buka Instagram, Facebook Sekolah Neuroparenting ya, atau YouTube sederhananya Dr. Amir gitu ya. Sederhana Dr. Amir. Tapi tampilannya sederhana, tapi insya Allah isinya Anda bisa nyimak ya. Anda bisa menyimak, bahkan kalau pas interaktif begini, kalau Anda ingin bertanya silakan gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih atas kehadirannya di pagi yang penuh cerah ini. Insya Allah kita sambung di tema-tema yang lain ya. Saya Dr. Amir Syufti dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.